jaga kebersihan and stay at home. Baik, hari ini pelajaran matematikanya mengenai integral tentu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa mengikuti terus perkembangan video pembelajaran dari saya. Nah, integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Nah, batasan tersebut dinamakan dengan batasan atas dan batasan bawah. Dalam integral tentu terdiri dari 3 teorema. Yang pertama adalah teorema fundamental kalkulus. Nah, sedikit membahas materi yang sebelumnya, apa perbedaan integral tentu dengan integral tak tentu. Nah, di mana integral tak tentu adalah memasukkan huruf C atau mensubstitusikan nilai C-nya, di mana C adalah konstanta. Sedangkan integral tentu adalah mensubstitusikan nilai A dan B, di mana A adalah batas atas dan B batas bawah ke dalam fungsi X-nya tersebut. Jadi untuk yang pertama, di mana teorema fundamental kalkulus adalah jika fungsi f(x) kontinu terhadap interval tertutup, maka nilai x lebih besar sama dengan A dan x lebih kecil sama dengan B, dan fungsi f(x) adalah anti turunan dari f(x) pada interval x lebih besar sama dengan A dan x lebih kecil sama dengan B. Sehingga dari definisi tersebut dapat dirumuskan untuk teorema fundamental kalkulusnya adalah fungsi f(x) dengan batasan A sampai dengan B dx sama dengan fungsi f(x) batas A sampai B sama dengan fungsi B dikurang fungsi A, di mana keterangannya kalau f(x) adalah integran, A adalah batas atas dan B adalah batas bawah. Dari teorema fundamental kalkulus ini ada syaratnya. Yang pertama, jika A-nya sama dengan B, maka fungsi f(x)-nya sama dengan 0. Nah, jika fungsi f(x) dengan batas A sampai B sama dengan negatif fungsi f(x) mulai dari B sampai dengan A. Nah, supaya lebih paham untuk teorema fundamental kalkulus, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Silakan perhatikan di papan tulis ya. Di mana soal pertama adalah fungsi x kuadrat dikurang 2x tambah 3 dx batas mulai dari 0 sampai 2. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah seperti biasa, integral berarti pangkatnya menjadi pembagi kemudian ditambah 1 dan pangkat yang di atas juga ditambah 1 ya. Kemudian yang konstanta dia akan memiliki variabel. Nah, cara yang pertama kamu lakukan adalah berarti 1 per 2 tambah 1 x2 ditambah 1 dikurang 2 per 1 ditambah 1 x1 ditambah 1 ditambah 3x batas 0 sampai 2. Kemudian 1 per 3x pangkat 3 dikurang 2 per 2x pangkat 2 ditambah 3x batas 0 sampai 2 ya. Berarti kita setelah itu mensubstitusikan nilai 2 dan nilai 0. Berarti 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0. Maka nilainya adalah 1 per 3 dikali 8 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 0 ya. Berarti 8 per 3 dikurang 4 ditambah 6. Maka kalau ada bilangan pecahan tidak bisa diselesaikan dengan bilangan bulat, maka kamu harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi bilangan pecah semua ya. Berarti 8 per 3 dikurang 12 per 3 ditambah 18 per 3. Hasil akhirnya adalah 14 per 3. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke teorema yang kedua, yaitu teorema kelinearan dari integral tentu, di mana jika fungsi x dan gx terintegralkan pada interval x lebih besar sama dengan A dan x lebih kecil sama dengan B dan C adalah konstanta, maka berlaku, perhatikan di papan tulis. Yang pertama, C dx integral A sampai dengan B sama dengan C dikali B dikurang A. Nah, yang kedua, perhatikan, berarti yang kedua C dikali fungsi f(x) integral A sampai dengan B dx sama dengan C integral A sampai dengan B fungsi x dx. Nah, yang ketiga, integral fungsi f(x) plus minus gx A batas A sampai dengan B sama dengan integral fungsi x dx batas A sampai dengan B plus minus
GX DX batas A sampai dengan B. Nah, supaya lebih jelas kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, jadi contoh dari teorema kelinearan dari integral tentu adalah integral x kuadrat ditambah 3dx batas 1 sampai 2. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita pisahkan integral x kuadrat dx batas 1 sampai 2 ditambah integral 3x dx batas 1 sampai 2. Ya, dimana ini adalah teorema kelinearan yang C. Setelah itu sama dengan 1/2 ditambah 1 x2 ditambah 1 batas 1 sampai 2. Sama ya, bentuk integral selalu berarti pangkatnya jadi pembagi, kemudian ditambah 1 dan pangkat juga ditambah 1. Ditambah 3/1 ditambah 1 x1 ditambah 1 batas 1 sampai 2. Lanjut, berarti 1/3 x pangkat 3 batas 1 sampai 2 ditambah 3/2 x pangkat 2 batas 1 sampai 2. Nah, setelah ini lanjut kita substitusikan, maka sama dengan 1/3 dikali 2 di pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3, kemudian ditambah 3/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Ya, maka hasilnya adalah 1/3, 2 pangkat 3 8 dikurang 1 pangkat 3 tetap 1, berarti 8 kurang 1 7 ya. Kemudian ditambah 3/2, 2 pangkat 2 4 dikurang 1 pangkat 2 hasilnya tetap 1, jadi 4 dikurang 1 3. Maka nilainya adalah 1 dikali 7/3 hasilnya 7/3, kemudian ditambah 3 kali 3/2 berarti 9/2. Hasil akhirnya adalah samakan dulu penyebutnya, karena disitu penyebutnya yang 1 3 yang 1 2. Maka nilai akhirnya adalah 41/6. Selesai. Baik, setelah tadi ada 2 teorema, kita lanjut ke yang ketiga, di mana ini adalah sifat integral tentu ya. Apa itu sifat integral tentu? Sifat integral tentu adalah jika fungsi f(x) terintegralkan pada suatu interval tertutup yang memuat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, berlaku hal berikut, yaitu integral fungsi f(x) dx batas A sampai dengan C. Maka sama dengan integral fungsi f(x) dx batas A sampai B ditambah integral fungsi f(x) dx batas B sampai dengan C. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, untuk contohnya perhatikan ke papan tulis ya. Dimana soalnya adalah diketahui integral f(x) dx batas 0 sampai 1 sama dengan 2. Kemudian integral gx batas 0 sampai 1 sama dengan min 3. Dan satu lagi kemudian integral fungsi x dx batas 1 sampai 2 sama dengan 4. Nah, dari soal tersebut, dari yang diketahui, tentukan nilai integral berikut. Yang pertama adalah integral 4f(x) dx batas 0 sampai dengan 1. Nah, pertanyaan yang kemudian yang kedua adalah integral gx dikurang 2dx batas 0 sampai dengan 1. Yang ketiga adalah integral fungsi f(x) dikurang 2gx dx batas 0 sampai dengan 1. Nah, yang terakhir adalah integral f(x) dx batas 0 sampai dengan 2. Perhatikan ke papan tulis untuk pembahasannya. Untuk yang pertama adalah integral 4f(x) dx batas 0 sampai 1. Maka cara yang harus dilakukan adalah sama dengan 4 integral f(x) dx batas 0 sampai 1. Nah, sama dengan 4 dikali. Nah, tadi diketahui fungsi f(x) dx batas 0 sampai 1 adalah 2 ya. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Lanjut kita ke soal yang kedua atau yang B ya. Dimana integral gx kurang 2dx batas 0 sampai 1. Maka yang harus dilakukan adalah sama dengan integral 0 sampai 1 fungsi gx dx dikurang integral 2dx batas 0 sampai dengan 1. Nah, tadi diketahui ada nilai fungsi integral gx dx 0 sampai dengan 1 adalah min 3. Maka sama dengan min 3 dikurang 2x. Lanjut, sama dengan min 3 dikurang 2 dikali 1 dikurang 0, karena batasnya 0 sampai dengan 1 ya.
Maka nilainya min 3 dikurang 2, 1 dikurang 0 tetap 1, jadi min 2 dikali 1 tetap min 2. Nilai hasil akhirnya adalah min 5. Lanjut yang contoh ketiga dan keempat, dimana contoh ketiga adalah integral fungsi fx dikurang 2 gx dx batas 0 sampai 1. Maka yang pertama kali harus kamu lakukan adalah sama dengan integral fungsi fx dx batas 0 sampai 1 dikurang 2 dikali integral gx dx fungsi batas 0 sampai dengan 1. Ya, tadi diketahui integral fx dx 0 sampai 1 nilainya adalah 2. Jadi sama dengan 2 dikurang 2 dikali integral gx dx batas 0 sampai dengan 1 adalah min 3. Jadi min 2 dikali min 3. Hasil akhirnya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, untuk yang keempat atau yang D adalah integral 0 sampai dengan 2 fungsi fx dx sama dengan yang harus kamu lakukan adalah pertama integral fx dx 0 sampai 1 ditambah integral 1 sampai 2 fungsi fx dx. Nah, fungsi fx dx batas 0 sampai 1 nilainya adalah 2 ya. Jadi sama dengan 2 ditambah, kalau yang fungsi fx dx batas 1 sampai 2 nilainya 4, maka 2 ditambah 4 hasilnya 6. Selesai.